Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat subuh di rumahnya yang mulia ini. Salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beriring salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha azza wa jalla fi musallah hatta tatlu'a syams thumma yusalli raka'ataini falahu ajru hajjatin aw umrah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa majlis ilmu agama adalah a'zamu majalis zikr, adalah majlis zikir yang paling agung. Dia bertahan mengingat Allah Jalla wa'ala di tempat yang ia melakukan salat di dalamnya, yaitu masjid, hingga terbit matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat yang diistilahkan oleh fuqaha salat syuruq atau salat isyraq. Dan Syekh bin Baz, salat syuruq bagian dari salat duha, tetapi dia duha yang paling afdal dan yang paling pertama. Falahu ajru hajjatin aw umrah, maka baginya pahala haji atau umrah. Tamah, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Jalla wa ala kembali bertemu dan mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang seperti ini. Maka insyaallah ta'ala, agar pertemuan dan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala dan tidak menjadi sia-sia, langkah indahnya kita membacakan ayat dan hadis serta ucapan para ulama salaf sebagai nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali telah bertambah iman kita, kecuali semakin kuat semangat kita di dalam berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala. Karena memang kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan kita hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita, hanya untuk mengejar dunia belaka, atau hanya untuk sia-sia semata. Allah Jalla wa'ala menegur dan mengingatkan kita semuanya dengan firman-Nya dari surat An-Nur atau Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum ma'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abatha, hanya untuk hal sia-sia, mengumpulkan harta benda, nikah, cerai, bangun rumah, meruntuhkannya kembali, membangunkan bangunan yang baru lagi, mengejar berbagai pernak-pernik dunia yang semua lagi menipu ini, wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Hari ini kita mati jamaah yang dimuliakan Allah, maka hari ini pula kita akan merasakan azab atau nikmat di alam barzakh. Tidak ada kondisi yang ketiga di alam kubur. Semenjak kita berada di alam barzakh, kita akan merasakan azab. Kalau bukan azab, maka nikmat. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat, dan akan berujung dengan syurga atau neraka. Coba perhatikan ayat ini jemaah. Teguran dari Allah Jalla wa'ala kepada kita di dalam ayat ini amatlah keras, amatlah dalam, dan amatlah pedas. Sesungguhnya ayat ini bukan berada di dalam Taurat dan Injil untuk mereka Yahudi dan Nasara. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita, turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakan oleh beliau kepada mereka, para sahabatnya, yang mungkin seandainya nasihat yang seperti ini bukan dari ayat Al-Quran, tetapi adalah ucapan manusia kepada kita, mungkin kita akan marah digituin. Bagaimana seandainya antum dinasihati oleh kawan antum, ya, ente itu diciptakan ke dunia ini bukan untuk hal yang sia-sia, dan jangan ente kira bahwa ente tidak akan kembali kepada Allah. Mungkin kita akan tersinggung kalau ada orang yang memberikan teguran dan nasihat yang seperti itu. Tetapi ini ayat Al-Quran, Allah yang menegur kita dengan ayat tersebut. Ini peringatan dari Allah Jalla wa'ala, dan ini panggilan darinya, Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita. Siapa yang berani tersinggung? Siapa yang berani marah? Ini amat dalam jemaah. Afahasibtum annama khalaqnakum ma'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan hanya untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk merasakan azab atau nikmat atas apa yang telah kalian perbuat selama kalian di dunia? Seandainya Yahudi dan Nasara atau orang-orang kafir selain mereka bertingkah laku yang mengesankan seakan-akan mereka tidak diciptakan kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, maka itu lumrah, karena mereka memang tidak beriman kepada Allah, karena mereka tidak beriman kepada hari akhir, karena mereka tidak beriman kepada alam barzakh. Tetapi yang aneh, yang menyedihkan, tetapi itu fakta, adalah tatkala ada sebagian orang yang mengaku iman kepada Allah, mengaku beriman adanya hari akhirat, dia yakin adanya alam barzakh yang berisikan azab atau nikmat, dia membenarkan adanya hari kiamat yang berujung dengan syurga atau neraka, tetapi gaya hidupnya atau tingkah lakunya mengesankan kepada kita bahwa dia tidak diciptakan ke dunia ini kecuali hanya untuk menikmati dunia ini semata. Seakan-akan dia tidak akan kembali lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tak sedikit dari mereka yang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, tetapi tidak salat 5 waktu. Dan dia tidak mau mendengar kata-kata haram, kata-kata wajib, yang itu aturan dalam agama Allah Jalla wa'ala. Bersamaan dengan itu,
dia mau terikat dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau dengan aturan yang dibuat oleh manusia, dia rela demi menjalankan aturan yang dibuat oleh institusinya, aturan yang dibuat oleh instansinya, dia rela menjalankannya walau harus mengorbankan perasaan istrinya, walaupun harus berpisah dengan istrinya, walaupun dia harus menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia rela demi menjalankan peraturan SOP yang ada di dalam institusi atau instansi atau tempat pekerjaannya. Tetapi begitu berhadapan dengan aturan Allah, ini wajib, itu haram, mulai dia bersikap seakan-akan Allah itu bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Hakim, bukan Al-Alim, dan bukan sebagai yang telah menciptakannya. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un? Bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan, setelah diciptakan akan dibiarkan begitu saja? Apa maknanya? Kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, makna ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia menganggap mereka akan dibiarkan begitu saja, maknanya adalah la yu'mar wa la yunha. Setelah mereka diciptakan bahwa mereka tidak akan diberikan aturan hidup di dunia ini dengan perintah dan larangan, sungguh tidak akan. Antum masuk PNS, ada aturannya enggak? Ada aturan SOP PNS. Kalau siap enggak siap menjalankannya, keluar, kan begitu? Antum masuk suatu institusi, suatu instansi, ada aturannya. Anda tidak boleh menyalahkan aturan tersebut. Kalau Anda enggak siap, jangan masuk dari awal, kan begitu? Kalau Anda sudah masuk, ini SOP-nya, laksanakan. Karena Anda sudah digaji untuk itu. Ini gaji Anda tiap bulan. Ini tunjangannya. Belum lagi uang jangkriknya. Ya. Ini SOP-nya, ini aturannya, ini perintah, ini jam masuk dan ini jam keluar. Dan ini pekerjaan setiap hari. Tidak ada yang berani protes. Tidak ada yang berani mengkritik. Oh, ini SOP enggak benar nih menurut saya. Ditempeling dia sama komandannya. Betul enggak? Ada yang berani seperti itu? Begitu dia masuk ke dalam institusi atau instansinya, kemudian dia kritik SOP-nya. Padahal dia diberikan gaji, diberikan tunjangan. Kemudian dia datang, ini enggak benar SOP-nya, bagusnya begini, bagusnya begini, bagusnya begini. Apa enggak ditempeling dia sama komandannya? Ditempeling dia. Akan dikeluarkan dia. Ya. Inilah kita. Kalau dengan aturan manusia, hanya karena gaji tiap bulan yang tidak lebih dari 10 juta, kita rela demi menjalankan aturan yang dibuat oleh manusia. Kita rela, sebagian kita ada yang rela bercerai dengan istrinya. Ada yang rela mengabaikan anak istrinya. Ada yang rela durhaka kepada orang tuanya. Rela begadang sampai larut malam. Rela mengorbankan kesehatannya. Rela mengorbankan waktunya. Bahkan sebagian kita demi menjalankan aturan komandannya, siap dia dipanggil dengan nama-nama hewan. Tetap saja dia rela menjalankannya walaupun dia ditendang-tendang dan dimaki-maki. Tetapi begitu berhadapan dengan aturan Allah, rupanya komandannya lebih tinggi daripada Allah di matanya. Rupanya aturan instansinya, aturan tempat dia bekerja lebih mulia daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya tempat dia bekerja, pimpinannya, kantornya lebih mulia dan lebih agung di matanya daripada Rabbul Alamin yang telah menciptakan dirinya, yang mampu menghidup dan mematikannya. Ini fakta pada sebagian kita. Maka ayat ini cukup dalam sindirannya, jamaah. Luar biasa pedasnya teguran Allah di dalam ayat ini.
Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Setelah Allah menghidupkan, memberikan ia nikmat, memberikan kesehatan, memberikan mata, memberikan hidung, memberikan berbagai nikmat lainnya. Setelah itu dia akan dibiarkan begitu saja tanpa aturan? Tidak akan. Tidak akan. Kalau kita ingin hidup tanpa aturan dari Allah, boleh, dengan satu syarat: jangan tinggal di dalam bumi ciptaan Allah. Silahkan. Kalau ada di antara kita ingin hidup tidak mau terikat dengan aturan Allah, tidak mau terikat dengan yang namanya wajib, yang namanya sunnah, yang namanya haram, yang namanya makruh, dia tidak mau ada aturan, boleh, dengan syarat pindah dari bumi Allah, cari bumi yang diciptakan selain Allah Jalla wa'ala. Kalau kita bisa tinggal di sebuah bumi yang itu bukan ciptaan Allah, mungkin baru boleh kita berkata dan berprinsip demikian. Ini luar biasa jamaah teguran dari Allah ini. Ini fakta pada diri kita dan orang lain. Kalau untuk aturan manusia, Masya Allah, sebagian kita begadang sampai pagi dengan tugas kantornya. Bahkan sebagian dunia pendidikan dikerjain habis-habisan dia sama seniornya. Sedikit salah dipanggil dengan nama hewan. Terkadang tulisannya dilempar oleh dosennya, dibuang skripsinya oleh dosennya. Seniornya yang nikah, dia yang habis uang, dia yang susah, dijangkrik, ditindas oleh seniornya. Tetap saja dia bersabar. Tetap saja dia bersabar. Dan tetap saja dia bermental baja. Itu kalau dengan manusia. Begitu Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sepiring pempek aja enggak berani dia tinggalkan. Betul apa enggak? Sepiring pempek saja tidak berani dia tinggalkan. Ya. Tidak berani dia tinggalkan. Kita ini hamba manusia atau hamba Allah. Yang menciptakan kita itu pimpinan kita, kantor kita, relasi kita, ataukah Allah yang menciptakan kita? Yang akan mematikan kita, pimpinan kita, kantor kita, relasi bisnis kita, atau Allah Rabbul Alamin? Yang memiliki surga dan neraka, pimpinan, relasi, sahabat, masyarakat kita, ataukah Allah yang Rabbul Alamin? Rabbul Alamin. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbul Alamin ya. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak diciptakan ke dunia ini kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Sehingga dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, yang dipikirkan hanya melampiaskan hawa nafsu. Bagaimana mengejar karir, mengumpulkan harta benda, dan melampiaskan hawa nafsu. Tidak sedikit pun terbesit di hatinya, seandainya saat ini aku mati, apakah aku mati dalam keadaan su'ul khatimah ataukah dalam keadaan husnul khatimah? Tidak sedikit pun terpikirkan olehnya tentang syurga dan neraka, tentang alam barzakh, tentang kematian. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak diciptakan kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Sekali lagi jamaah, ini ayat Al-Quran. Ini ayat di dalam Al-Quran, bukan di dalam Taurat dan Injil yang dibacakan kepada Yahudi dan Nasara. Tetapi ini adalah ayat Al-Quranul Karim, ada di dalam kitab suci kita. Allah turunkan hudan lil muttaqin. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 Allah Jalla wa Ala berfirman,
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya? Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara, ahlul kitab sebelumnya. Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Jamaah yang saya cintai, teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demi Allah, kalau kita tidak merasa tersindir dan tidak baper dengan ayat ini, demi Allah kita adalah orang-orang yang telah berpenyakit hatinya. Saya dan Anda tak usah melihat ke sana dan kemari, tak usah melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Lihatlah diri kita masing-masing. Saya yang berbicara dan antum yang menyimaknya. Demi Allah, kalau kita tidak tersindir dengan ayat ini, demi Allah kita adalah orang-orang yang telah mati hatinya. Atau paling baiknya orang-orang yang memiliki qalbun marid, hati yang sudah berpenyakit. Apa kata Allah dalam ayat ini? Dan sebelumnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ayat ini turun 5 tahun setelah kami masuk Islam. 5 tahun setelah kami masuk Islam, ayat ini sudah diturunkan oleh Allah, teguran kepada kami. Lah kita semenjak lahir udah Islam jamaah, punya uzur apa lagi? Sebagian sahabat baru beberapa tahun masuk Islam, tiba-tiba ada kewajiban ini, kewajiban itu. Duluan mereka masuk Islam, baru turun hukum. Kita belum lahir, hukum udah ada. Betul enggak? Mestinya kita lebih bisa menerima hukum Allah, ya kan? Para sahabat terkadang baru masuk Islam, pagi masuk Islam, siangnya datang hukum. Bahkan sebagian mereka sedang minum khamar. Khamar udah di dalam gelas dan di dalam genggaman tangannya, tiba-tiba turun hukum khamar haram. Itu jauh lebih berat jemaah. Kalau kita belum lahir, bahkan nenek moyang kita belum lahir, hukum Islam udah ada, ya kan? Mestinya kita lebih bisa menerimanya, karena lebih duluan hukum daripada kita. Beda dengan sebagian para sahabat Nabi, lebih duluan mereka masuk Islam dengan sebagian aturannya dalam Islam. Sebagian hukum turun setelah mereka masuk Islam sekian lama. Sebagian mereka mengetahui hukum khamar itu haram di saat baru selesai pulang belanja khamar dari Syam, dan belum pun dia sampai ke rumahnya. Pulang belanja khamar di tangannya, pulang berjumpa dengan Nabi dan belum sampai ke rumahnya, tiba-tiba Nabi menyampaikan, "Ama ta'alam annaha qad hurrimat?" Apakah kamu belum tahu bahwa khamar itu sudah diharamkan? Kalau kita gimana? Digituin, siap Rasulullah, haram, tapi dalam hati gua habiskan dulu yang ini. Ya kan? Ya. Habiskan dulu stok yang ada. Terus pesan lagi kepada anak SD, jangan sampai Ustaz tahu ya nak. 5 tahun setelah kami masuk Islam, Allah turunkan ayat ini. Ayat ini telah menjadi sebab taubatnya seorang perampok besar di masa as-salaf. Seorang perampok padang pasir yang bernama Fudail bin Iyadh rahimahullah. Ini preman kelas kakap, bisa bertaubat dan hampir setiap salatnya menangis mengingat dosanya. Ente baru preman RT aja udah sombong sebagian kita ya. Premannya baru tingkat RT, pindah RT aja udah habis dia digebukin orang. Ini preman dan perampok padang pasir. Perampok di padang pasir. Fudail bin Iyadh. Orang mendengarkan namanya saja udah gemetaran, apalagi punya masalah dengannya.
Di saat beliau memanjat tembok suatu rumah untuk merampok, tiba-tiba terdengar oleh beliau dari dalam rumah ayat ini. Ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah sekali-kali mereka seperti Yahudi dan Nasara ahlul kitab sebelumnya. Semakin banyak kesempatan taubat dan semakin panjang umur yang Allah berikan, semakin keras pula hati mereka. Beliau langsung jatuh tersungkur dan mulai saat itu beliau bertaubat. Setelah beliau bertaubat, apakah beliau langsung menjadi dai yang jauhlah khurut ke sana ke sini memberikan bayan 3 hari 40 hari? Lah. Langsung menjadi moderator tabligh akbar? Langsung menjadi ikhwan kibar begitu? Lah. Beliau langsung pergi ke Masjidil Haram, duduk bersimpuh di depan kaki para ulama di sana bertahun-tahun. Dan setiap salat beliau menangis, mengingat dosa-dosanya sebelum beliau hijrah. Pernah merampok, pernah memukul, membunuh atau menampar orang. Setiap salat beliau menangis, mengingat dosa-dosa yang sudah pernah beliau lakukan sebelum hijrah. Sampai menjadi ulama baru beliau eksis. Baru orang tua ini kayaknya Fudail ini yang dulu perampok kan, kok udah jadi ulama dia. Setelah sekian tahun, begitu taubat pergi ke Mekah, dalam Masjidil Haram duduk bersimpuh di bawah kaki para ulama dan beribadah di sana sampai menjadi ulama, baru jadi ikhwan kibar. Baru khuruj ke sana ke sini memberikan bayan sekian hari. Bukan begitu tobat langsung berikan bayan ke sana dan kemari lah. Bertobat setelah mendengar ayat di atas. Karena memang demi Allah jemaah, kalau kita mentadabburi ayat di atas itu luar biasa teguran Allah untuk kita. Allah katakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya kata Allah, bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang turun kepada mereka, dan jangan sekali-kali mereka seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ada apa dengan mereka? Semakin banyak kesempatan yang kami berikan, semakin panjang umur mereka, semakin keras pula hati mereka. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing jamaah. Semakin lama kita mengaji, apakah semakin sering kita menangis, takut kepada Allah, ataukah semakin jarang? Atau jangan-jangan di awal-awal ngaji kita sering nangis dalam salat kita, sering nangis ketika membaca Al-Quran, sering nangis ketika mengingat surga dan neraka. Begitu sudah 10, 15 dan 20 tahun mengaji, seakan-akan ibadah menangis di hadapan Allah itu hanya untuk mereka yang baru-baru hijrah. Adapun yang sudah 10, 20 tahun ngaji sudah pasti mendapatkan Jannatul Firdausil A'la, sehingga dia enggak perlu lagi mentangisi dosa-dosanya. Seperti itukah kita? Demi Allah, berarti pada diri kita ada penyakit Yahudi dan Nasara. Saya mengatakan kita, bukan Anda. Dan saya masuk ke dalam kategori kita tersebut. Dan semoga kita semuanya tersinggung dan baper dengan teguran ini, yaitu teguran Allah Jalla wa'ala yang mulia di atas. Sudah berapa banyak kesempatan taubat yang Allah berikan? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Berapa kali antum naik turun pesawat? Hah? Berapa kali sudah naik turun pesawat? Berapa kali sudah turbulensi yang antum merasakan dalam pesawat? Betul enggak? Hah? Dan sudah berapa kali terjadi insiden pesawat? Dan kita sudah naik turun pesawat, mungkin sebagian kita sudah ratusan kali, bahkan sebagian kita mungkin sudah ribuan kali. Alhamdulillah masih bisa bertaubat, masih bisa hidup. Untuk apa ini semuanya?
kalau bukan agar kita kembali dan bertobat kepada Allah. Berapa kali sudah terjadi kita mengalami insiden lalu lintas, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih hidup. Tsunami terjadi, gempa bumi berulang kali terjadi, banjir bandang, meletusnya gunung dan berbagai insiden besar. Dan sampai hari ini kita masih hidup, jemaah. Ini semuanya adalah kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita mengira ketika dikatakan taubat hijrah itu hanya untuk preman, jemaah. Seruan taubat itu hanya untuk pemain judi. Seruan untuk bertaubat itu hanya untuk para pembunuh, untuk para pemilik diskotik, panitia kajian, panitia masjid, enggak perlu lagi diseru untuk bertaubat. Demi Allah, ini adalah kemunafikan yang ada di hati kita, sehingga kita berprinsip seperti itu. Demi Allah, ini menunjukkan hati kita yang sudah mati atau berpenyakit. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu an, beliau menyatakan, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia. Siapa yang beliau panggil di sini? Di dalamnya Abu Bakar. Masuk ke dalam ya ayuhan nas, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya yang sudah dipuji dari 7 lapis langit oleh Allah, yang sudah dijamin masuk surga. Bukan sekedar lulusan Madinah, lulusan Yaman, Sudan, bukan sekedar DKI masjid, bukan sekedar sebagai donatur dakwah, bukan sekedar admin ustadz, bukan. Mereka orang-orang yang telah memberikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk agama ini. Nabi ajak perang, mereka enggak ada kata yang mereka ucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Nabi seru mereka untuk bersedekah, maka Abu Bakar membawa ke seluruh hartanya tanpa tersisa sedikit pun. Abu Bakar diajak oleh Rasulullah untuk menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi sebagai wanted waktu itu. Dan perjalanan pun akan ditempuh berjalan kaki di siang hari dan di malam hari. Dan perjalanannya adalah menempuh dan melewati padang pasir dan naik turun gunung batu. Abu Bakar sami'na wa ata'na. Ada yang mampu seperti itu? Kita jangankan diminta untuk itu, jemaah. Diminta nemenin ustaz khutbah Jumat saja, kita lihat dulu di mana khutbah Jumatnya. Kalau khutbah Jumatnya ke daerah, ke pendalaman, jalannya rusak, aduh ustaz, istri anak kurang sehat, anak-anak lagi pada demam semua ustaz. Tetapi kalau khutbah Jumatnya ke tempat yang dekat, baru mau. Ini Rasulullah meminta Abu Bakar menemani perjalanan beliau ke Madinah, dan beliau sebagai wanted saat itu. Siapa saja yang bisa menebas leher Nabi kita akan dihadiahkan 100 ekor onta. Mau Abu Bakar. Uthman pernah menyedekahkan berapa ekor onta dalam sekali sedekah? Berapa? 600 ekor onta kurang lebih. Untuk para mujahidin, dengan bekal jihad yang sudah sempurna di atasnya. Sudah ada pelananya, makanannya, minumannya. 600 ekor onta di jalan Allah. Lah kita hanya menyedekahkan satu mobil yang harganya mungkin tidak sampai 1 M. Masya Allah. Seakan-akan dengan itu kita sudah pasti masuk surga. Langsung bersikap tinggi terhadap manusia. 600 ekor onta itu seperti 600 mobil hari ini. Ada yang berani menyedekahkan 600 mobil? Jarang. Sebagian orang kalau untuk dunia mungkin berani. Untuk caleg dia berani berikan uang 500 sampai 1 M. Tapi untuk satu masjid hanya 10 sak semen saja, seminggu dia ajak musyawarah istrinya. Untuk 10 sak semen pembangunan masjid, 1 minggu dia musyawarah dengan istrinya, sedekah apa tidak. Tapi untuk caleg ratusan juta dia siap berikan uangnya. Nah, demikian mereka para sahabat Nabi. Apa yang Nabi katakan kepada mereka? Ya ayuhan nas, tubu ilallah,
Wahai para sahabatku, bertaubatlah kalian kepada Allah. Siapa yang dikatakan demikian? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Yang dipanggil oleh Nabi dengan panggilan di atas bukan preman, bukan bandar sabu-sabu, bukan panitia diskotik, bukan karyawan riba, bukan penzina, tetapi mereka adalah sebaik-baik manusia di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul, yang ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, ahli sedekah. Semua ibadah yang dikumpulkan oleh, seandainya seluruh ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang paling soleh di muka bumi saat ini, kalau dikumpulkan itu mungkin tidak sebanding dengan 1% ibadahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua mereka yang seperti itu statusnya dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah. Fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Karena aku bertobat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Para sahabat Nabi masih disuruh seperti itu, masih dipanggil seperti itu. Kenapa? Karena memang kita hidup ini untuk lillah. Kita hidup di dunia ini berlelah-lelah itu untuk lillah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Engkau berlelah-lelah, berletih-letih dengan kelelahan dan keletihan yang luar biasa, karena engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Dan kelelahan yang kita rasakan di dunia ini jamaah, itu akan berakibat dengan satu dari dua hal. Akan dibalas dengan satu dari dua balasan. Ada orang berletih-letih dan berlelah-lelah di dunia ini, kemudian dibalas dengan surga. Dan ada pula yang dibalas dengan neraka atas keletihan dan kelelahan yang telah ia rasakan di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan keletihan dan kelelahan karena maksiat, kelelahan dan keletihan karena beribadah kepada Allah saja bisa menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka apabila dia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Atau ikhlas tetapi dengan cara yang bid'ah, apalagi dengan maksiat. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang yang telah lelah, letih beramal, kemudian justru masuk ke dalam neraka. Karena ketika ibadah dia tidak ikhlas, dia riya, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, menjadi al-amalul bid'i. Kita hidup ini untuk Allah Jalla wa'ala. Arahkan segala ucapan dan perbuatan kita lillah, agar kelelahan dan keletihan kita rasakan menjadi sebuah kemanisan, menjadi sebuah kelezatan, dan bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hanya untuk Allah hidup dan mati kita. Dari ini kita mengetahui betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagian mereka, para pujangga kelas syirik dan khurafat, yang menggombali manusia atau istrinya, hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini para pujangga dan para penggombal kelas syirik. Adapun pujangga dan penggombal yang syar'i, yang ahli tauhid, adalah mereka yang menggantikan ucapan tersebut menjadi hidup dan matiku hanya untuk Tuhanmu wahai istriku. Jadi kalau orang menggoda atau menggombal istrinya, dia mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku, maka istri yang bertauhid akan mengatakan syirik tuh bang, udah lebay syirik lagi ya bang.
Yang benar bang, hidup dan matiku hanya untuk Tuhanmu, wahai istriku. Itu baru penggombal kelas tauhid. Kalau yang tadi itu penggombal kelas syirik. Karena qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita merasa lelah dalam berbuat kebaikan karena kita tidak lillah jemaah. Demi Allah, seandainya kita lillah dalam berdakwah, dalam belajar, mengajar, membangun masjid, membantu dakwah, dan amalan kebaikan lainnya demi Allah, kelelahan dan keletihan yang kita rasakan tersebut justru menjadi sebuah kelezatan dan kenikmatan untuk kita di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Oleh karenanya di antara ucapan indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim adalah ucapan beliau bil ma'na inna fid dunya jannah man lam yadkhulha fala yadkhula jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah syurga. Barang siapa yang tidak mampu memasukinya ketika di dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki syurga yang ada di akhirat, yaitu merasakan kelezatan dan kemanisan ketika beribadah kepada Allah. Ini syurga dunia jemaah. Kita bisa merasa lezat dan manis ketika salat 5 waktu. Bisa merasakan kelezatan dalam salat tahajud. Kelezatan ketika membaca Al-Quran. Kelezatan ketika sedang di majelis ilmu agama. Kelezatan memiliki anak yang saleh, istri yang salihah. Kelezatan memiliki harta yang halal walaupun sedikit. Kelezatan dalam beribadah itu adalah syurga di dunia. Man lam yadkhulha fala yadkhula jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mampu memasukinya, maka dia tidak akan mampu memasuki syurga yang ada di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau untuk manusia kita mau berlelah dan berletih, kenapa kepada Tuhan manusia kita tidak rela? Sekarang coba antum perhatikan, sebagian orang kalau untuk manusia, kalau untuk komandannya, kalau untuk pimpinannya, Masya Allah, daging pahanya pun mau dia berikan. Ya, anak istrinya diabaikan demi pimpinannya. Betul enggak? Hah? Jam 3 malam ditelepon, kau merapat, siap. Siap komandan, siap. Jam 3 malam. Begitu azan subuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lah, banyak kok pendapat ulama yang menyatakan salat wajib, salat 5 waktu itu enggak wajib berjamaah. Pendapat Syafi'iyah fardu kifayah kok. Masya Allah. Kalau pimpinannya panggil jam 1 malam, siap. Siap komandan. Siap. Begitu Allah yang memanggil, ele-elean. Apa ele-elean bahasa Palembang? Ecak-ecak. Hah? 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 Sungkan. Bukan ecak-ecak. Hah? Hah? Ecak-ecak. Nah, ecak-ecak. Ya. Untuk manusia rela lelah, bahkan sebagian orang demi kepentingan pribadi pimpinannya, ya, kepentingan pribadi, rela berpisah dengan anak istrinya berhari-hari, berminggu-minggu, nemani pimpinannya, kawannya untuk keluar masuk diskotik, rela pergi ke Makau menemani pimpinannya untuk main judi. Berbagai maksiat lainnya, anak istrinya, orang tuanya dia abaikan berhari-hari, enggak dia ketemui. Dia letih, dia lelah di jalan itu, tetap saja dia mau melakukannya. Begitu dengan Allah, hanya Allah katakan riba haram. Ya. Dipanggil untuk salat 5 waktu berjamaah, disuruh oleh Allah untuk bangun melakukan salat tahajud di malam hari, dia enggak mau berlelah dan berletih. Padahal itulah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati itu hanya tenang, hanya bahagia dengan mengingat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala.
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia lelaki ataukah wanita, dan dia beriman, memiliki akidah yang benar, maka sungguh-sungguh kami memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Dan kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah ia perbuat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seandainya kita ikhlas, sekali lagi kita, yang pertama kali masuk ke dalamnya adalah saya sendiri yang pertama kali. Karena memang berbicara tentang ikhlas itu mudah. Semua orang mampu berbicara tentang ikhlas, tetapi tidak mudah untuk merealisasikannya. Terkadang di saat kita menyeru orang untuk ikhlas dan memperingatkan manusia dari bahaya riya, di saat itu pula kita sedang tidak ikhlas. Ayadzan billah. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih sulit untuk aku luruskan, untuk aku benarkan, selain daripada niatku, selain daripada hatiku. Seandainya kita benar-benar hidup lillah, kita belajar mengajar lillah, kita pergi salat lillah, kita bangun masjid lillah, kita bantu dakwah lillah, kita membantu operasional dakwah tauhid dan sunnah lillah. Semua kebaikan kita lakukan karena lillah. Kita membantu istri lillah, menafkahi anak istri lillah, berbakti kepada orang tua lillah. Kemudian kita merasakan kelelahan dan keletihan di balik itu semuanya, demi Allah kita akan tetap melakukannya, walaupun orang manusia yang kita cintai dan menjadi sebab kita semangat melakukannya telah mati. Coba antum perhatikan khutbah Abu Bakar berikut ini yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa maknanya. Ketika tersebar berita di Madinah bahwa Nabi SAW telah wafat, bagaimana perasaan antum jamaah? Seandainya dapat berita, jangankan Nabi ini, satu-satunya ustadz di daerah antum yang telah menjadi sebab antum paham tauhid, paham apa itu sunnah, yang telah menjadi sebab antum bisa ruku dan sujud, yang telah menjadi sebab antum menjauhi syirik bid'ah, yang telah menjadi sebab rumah tangga antum sakinah, mawaddah dan rahmah setelah sebelumnya tidak ada artinya. Tiba-tiba dapat berita beliau sudah meninggal dunia 2-3 menit yang lalu, dan tidak ada ustadz lain di tempat tersebut selain beliau. Sehari-harinya antum sholat di belakang beliau, sehari-harinya antum duduk dengan beliau, dibimbing oleh beliau dan sebagainya. Bagaimana kesedihannya? Tentunya luar biasa. Bahkan mungkin kita bisa futur. Lalu bagaimana dengan mereka para sahabat Nabi? Tatkala mendengar berita Nabi telah wafat, imam salat 5 waktu mereka, panglima jihad mereka, kalau mereka perang Nabi yang terdepan, Nabi yang membimbing mereka. Kalau mereka ikut kajian, Nabi pematerinya. Kalau mereka ribut dengan istrinya, Nabi yang datang mendamaikan dia dengan istrinya. Kalau mereka berantem, Nabi yang datang mendamaikan di antara mereka. Mereka lapar, Nabi yang datang memberikan makanan untuk mereka. Nabi Rasul, tiba-tiba mereka harus menerima kenyataannya, beliau telah wafat. Goyang bumi jamaah, Madinah menjadi gelap. Umar ketika awal mendengar berita tersebut, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi telah meninggal dunia, adrib unuqah, saya penggal lehernya. Siapa yang berani mengatakan Nabi telah mati, adrib unuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Karena beliau khawatir itu berita palsu yang dimainkan oleh orang-orang munafik
untuk mematikan semangat perjuangan kaum muslimin. Barang siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia, adrib unuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Tetapi memang benar, Nabi memang sudah meninggal dunia. Manusia dalam kesedihan. Bahkan setelah Nabi wafat, sebagian mereka yang pernah ngaji ikut dalam kajian beliau murtad. Bukan sekadar cukur jenggot, bukan sekadar mulai masuk dalam diskotik lagi yang setelah sebelumnya dia hijrah darinya. Murtad, murtad, murtad. Dan ikut bergabung ke dalam barisan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang pertama dalam sejarah Islam dan memiliki pengikut 40.000 orang di Yaman. Siapa yang menenangkan mereka? Abu Bakar. Siapa yang mengokohkan kembali iman mereka yang sedang turun? Abu Bakar, orang yang paling lembut, orang yang jauh lebih lembut daripada Umar, orang yang paling lembut, paling lembut. Gak ada sahabat yang lebih lembut daripada Abu Bakar. Beliaulah yang bangun berkhutbah, membacakan sebuah ayat yang kata para sahabat seakan-akan kami belum pernah mendengar ayat itu kecuali saat itu. Berkhutbah dengan sebuah khutbah yang kembali menggugah semangat perjuangan para sahabat Nabi. Apa kata beliau? Beliau membacakan firman Allah, "Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum." Tidaklah Muhammad itu kecuali dia sekedar seorang rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelum mereka, mereka juga mati. Bukan ini rasul pertama yang meninggal dunia. Sebelumnya juga pada mati. Banyak seluruh para nabi dan para rasul sebelumnya juga mati, kecuali Nabi Isa yang belum mati diangkat oleh Allah ke langit. Apakah seandainya dia mati atau dibunuh oleh musuh, kalian semua akan murtad kembali? Ini ayat dibacakan oleh Abu Bakar. Di saat itu kata Umar, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat itu kecuali saat itu dari mulutnya Abu Bakar. Padahal itu ayat sudah kami hafal sebelumnya. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ada orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Nasihat dari ana, setiap ada komunitas apapun namanya, baik dinamakan sunnah, hijrahkah, ilmukah, kalau di dalamnya tidak ada orang berilmu, tidak ada ustadz, keluar ente. Keluar ente. Itu nasihat anak. Apapun komunitasnya, apapun motonya, apapun logonya, kalau di dalamnya tidak ada orang yang berilmu, tidak ada ustadz, tidak ada dai yang paham agama, yang bisa menuntun ya membernya kepada kebaikan, mengataskan nama agama, keluar ente. Kalau ingin selamat dari fitnah, kalau ingin istiqamah. Tapi kalau di dalamnya ada orang berilmu, sering dapat kajian, sering dapat nasihat, ya silahkan. Lihat para sahabat ditegur oleh Abu Bakar, menjadi semangat kembali. Kemudian Abu Bakar menyampaikan sebuah ucapan yang pendek tetapi luar biasa kandungannya. Luar biasa kandungannya, yang membuat para sahabat yang sedang bersedih kembali semangat melakukan perjuangan menegakkan tauhid dan as-sunnah. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Maka Muhammad hari ini telah mati. Tetapi barang siapa yang beribadah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia zakat, dia jihad, dia pergi kajian, dia sedekah, dia bangun masjid, dia bantu dakwah karena Allah, fa innahul hayyul ladzi la yamut, maka sesungguhnya Allah maha hidup yang tidak akan mati. Yang tidak akan mati. Kalau demikian, kita tidak perlu
berhenti beribadah karena matinya sebagian orang yang sangat kita cintai. Karena kita beribadah karena Ia yang maha hidup, yang tidak akan mati. Luar biasa khutbah Abu Bakar ini. Dalam sekali ucapan beliau ini. Sangat menyentuh hati para sahabat Nabi. Padahal beliau orang yang terkenal paling lembut. Orang yang paling lembut. Tetapi karena beliau yang paling berilmu, yang paling berkuat, tetap walaupun karakter seseorang yang dikatakan terlalu lembut, terlalu lembek, kalau dia orang yang berilmu, dia akan tahu kapan dia bersikap keras dan tegas, kapan dia maju ke depan dan kapan dia mundur ke belakang. Itu hanya ada pada orang yang berilmu sifat itu. Dia akan tahu kapan pembahasan ini disampaikan, kapan yang ini disampaikan di ini, kapan materi ini di kesempatan ini, dan kapan yang materi ini kesempatan yang lain lagi. Bayangkan dengan khutbah Abu Bakar ini, yang tadinya murtad kembali lagi, yang tadinya sedang sedih mulai terhibur kembali. Sampai-sampai Umar mengatakan seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat itu kecuali dari mulutnya Abu Bakar saat itu. Setelah itu beliau membacakan ayat di atas, mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut. Barang siapa yang beribadah karena Muhammad, ente beribadah karena komunitas, komunitas bubar, bubar kajian, bubar ibadah. Berarti selama ini ente hijrah, ente pergi kajian karena komunitas. Begitu komunitasnya, grupnya dibubarin atau yang dia mundurkan diri, nggak ada lagi ibadah tersebut. Selama ini ente beribadah untuk siapa? Dan di antara ibadah yang sangat mulia adalah menuntut ilmu agama. Kalau panitianya bukan grup ente nggak mau pergi kajian. Ente pergi kajian karena siapa? Kajian itu ibadah bukan? Baik, ibadah. Kalau ya ibadah, mati tidaknya grup ente, masih ada ataukah tidaknya klub ente tetap pergi kajian, duduk bersimpuh di hadapan orang yang berilmu. La yanalul ilmu mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu, sombong, gengsi tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Ucapan Mujahid. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang beribadah selama ini, pergi jihad karena Nabi, pergi umrah karena Nabi, pergi haji karena Nabi, salat 5 waktu di Masjid Nabawi karena Nabi, bantu Islam karena Nabi, Nabi hari ini telah mati, pasti ibadah dia juga akan mati kalau karena itu. Tapi barang siapa yang selama ini beribadah kepada Allah, yang dia sembah adalah Allah, ibadah yang dia lakukan karena Allah, maka Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Dalam enggak jamaah ucapan Abu Bakar di atas? Luar biasa dalamnya, ya kan? Dan luar biasa panasnya matahari. Berarti cukup ya. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang telah kita simak pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana kita memohon dan meminta kepadanya, sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama pagi ini, agar kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu agama lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau kajiannya cuma sebentar, karena memang ini singgahan ya, karena jam maghrib nanti saya kajian di Lubuk Linggau. Berapa jam dari sini? 6 jam, 8 jam. Masya Allah. Saya 8 jam itu paling cepat atau paling lambat Pak? Sedang. Berarti kalau santai 9 jam. Masya Allah. Ya. Dari Lubuk Linggau ke Taluk Kuantan 1 hari. Setelah dari Lubuk Linggau kami ke Taluk Kuantan.
kajian nanti maghrib di Lubuk Linggau, pada subuh di Lubuk Linggau, kemudian jalan ke Teluk Kuantan, kajian subuh dan pada zuhur. Setelah itu bukan baru. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala pada majelis yang lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh di dalam dan syurganya pada hari kiamat kelak, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.